Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Oktay Dewi dari jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, Lokal B Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah jurnal penelitian yang berjudul Strategi Pemasaran Informasi Toko Buku, Studi Kasus di Toko Buku Jatinangor, Sumedang. Untuk memenuhi tugas final test mata kuliah penerbitan dan distribusi buku dengan dosen pengampu Bapak Najmi Fuadi, SPD MA. Tanpa berlama-lama lagi, silahkan kalian lihat jurnal berikut ini. Pertama-tama, saya akan mengenalkan identitas jurnal yang akan saya review. Jadi, jurnal penelitian yang akan saya review berjudul Strategi Pemasaran Informasi Toko Buku, Studi Kasus di Toko Buku Jatinangor, Sumedang, sebuah jurnal penelitian karya dari Evi Nursandi dan Neneng Komariah, Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran. Nama jurnal ini adalah berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi. Kemudian, jurnal ini diterbitkan dengan volume 13, nomor 2 pada tahun 2017. Dalam jurnal penelitian ini, peneliti mendeskripsikan bagaimana strategi pemasaran yang berbeda dari 3 toko buku di Jatinangor, Sumedang. Toko buku Aldi, Kurnia Buku, dan Ladang Buku memiliki gaya komunikasi yang berbeda untuk memasarkan buku yang dijualnya. Mereka memiliki strategi pemasaran sendiri dalam menarik pembeli agar menjadi pelanggan. Dalam hal ini, terdapat 7 aspek yang dikemukakan dalam penelitian, yakni produk, promotion, price, place, people, process, dan physical evidence. Jurnal penelitian ini dilatar belakangi karena adanya 3 toko buku yang berada di depan Jalan Raya Jatinangor, Sumedang, memiliki kesamaan produk, calon pembeli dalam menjual buku, dan lokasi lapak yang berdekatan. Namun, ketiga toko buku tersebut memiliki strategi pemasaran yang tersendiri dalam memasarkan produknya. Untuk itu, maka peneliti menganalisis mengenai strategi pemasaran dari toko buku Aldi, Kurnia Buku, dan Ladang Buku supaya mengetahui perbedaan strategi di antara ketiganya. Penelitian ini mempunyai tujuan utama untuk menganalisis mengenai strategi marketing atau strategi pemasaran dari toko buku Aldi, Kurnia Buku, dan Ladang Buku yang berada di depan Jalan Raya Jatinangor, Sumedang, yang memiliki kesamaan produk, calon pembeli dalam menjual buku, dan lokasi lapak yang berdekatan. Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data penelitian diperoleh dari sumber data primer, yaitu data dari subjek penelitian, dan sumber data sekunder, yaitu dokumen pendukung penelitian dengan teknik pengumpulan data, wawancara, dan observasi. Kemudian dianalisis dengan teknik analisis pendekatan studi kasus. Adapun, subjek dalam penelitian ini adalah pengelola toko buku, sedangkan objek penelitian adalah strategi pemasaran di toko buku tersebut. Secara keseluruhan, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 7 aspek dalam strategi pemasaran pada toko buku Aldi, Kurnia Buku, dan Ladang Buku. Ketujuh aspek tersebut adalah produk, promotion, price, place, people, process, dan physical evidence. Seperti yang kalian lihat pada tabel, itu merupakan hasil temuan dari peneliti tentang strategi pemasaran di ketiga toko buku tadi. Berdasarkan hal tersebut, menunjukkan bahwa strategi pemasaran di toko buku Aldi, Kurnia Buku, dan Ladang Buku menggunakan model 1P to 6P, yang diartikan bahwa faktor people, yakni pengelola toko buku, mempengaruhi faktor P lainnya, seperti produk, promotion, price, place, proses, dan physical evidence. Faktor people, pengelola toko buku, mempengaruhi semua aspek strategi pemasaran. Pada aspek produk, bahwa pengelola toko buku harus memahami sistem pengadaan buku terbitan terbaru, buku bekas, dan buku hasil fotokopi. Dalam aspek promotion, mereka harus kreatif dalam memasarkan buku melalui media cetak, elektronik, dan mencoba dekat dengan pembeli. Bahkan dalam price, mereka harus bekerja sama dengan beberapa pelanggan agar mampu menarik angka pembelian, misalnya berupa kegiatan bazar. Tak hanya itu, soal place atau tempat, mereka harus pintar memanfaatkan lahan strategis yang mereka tempati. Kemudian, dalam faktor proses pun sama. Mereka mencari cara dalam memudahkan pembeli membeli buku dari ketiga toko buku tersebut. Terakhir, physical evidence,
mereka dituntut untuk cepat menarik kebutuhan pembeli dan cepat melayani kegiatan pembelian buku. Kemudian, mengenai kelebihan dan kekurangan dari penelitian ini. Sistematika penelitian telah tersusun dengan baik dan jelas, mulai dari judul penelitian, nama peneliti, abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, kesimpulan, dan daftar pustaka. Judul penelitian yang digunakan oleh peneliti sudah cukup menggambarkan apa yang ingin ia bahas dalam penelitian ini. Tetapi, kata informasi rasanya tidak perlu dicantumkan dalam judul karena membuat ambiguitas terhadap isi penelitian. Pada bagian abstrak, menurut penelaah sudah baik, karena peneliti mampu menggambarkan secara jelas mengenai masalah penelitian, metodologi, dan hasil yang didapatkan, serta mencantumkan kata kunci. Namun, jurnal ini tidak mencantumkan secara gamblang mengenai tujuan penelitian, sehingga pembaca mungkin bingung untuk apa penelitian ini dilakukan. Menurut analisa penelaah, metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini sudah tepat, sesuai dengan fokus penelitian yang tujuannya menganalisis strategi pemasaran dari ketiga toko buku di Jatinangor, yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penggunaan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus membuat pemahaman makna terhadap fenomena masyarakat yang diangkat lebih dalam, karena pendekatan studi kasus yang mampu mengidentifikasi pertanyaan penelitian yang menjadi topik penelitian ini. Di samping itu, pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dengan pengelola toko buku Aldi, ladang buku, dan Kurnia Buku, dan observasi langsung ke lapangan memudahkan peneliti untuk mendapatkan hasil temuan penelitian karena langsung terjun ke lapangan. Selain itu, pengumpulan data melalui dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian mampu memberikan pandangan yang luas mengenai tema yang sedang digali. Pada bagian hasil penelitian sudah cukup bagus karena menyajikan hasil temuan penelitian yang sangat mendetail dengan cara mendeskripsikan satu persatu perbandingan strategi yang ada pada ketiga toko buku dalam setiap aspek strategi pemasaran. Selain itu, materi yang diberikan sangat komprehensif dengan mengutip teori-teori para ahli. Namun, saran penelaah bagi peneliti agar lebih memperbanyak koleksi kosakata supaya kalimat yang ditulis lebih menarik dibaca dan mudah dipahami oleh pembaca. Setelah menganalisa secara keseluruhan, menurut penelaah, jurnal penelitian ini secara sistematika sudah cukup bagus, karena peneliti telah mengikuti aturan penelitian yang benar. Tetapi, ada beberapa poin saja yang seharusnya ada namun tidak dibuat dalam penelitian ini. Selain itu, peneliti perlu menambah literatur-literatur untuk dijadikan bahan pembanding dalam melakukan penelitian, karena dilihat dari daftar pustaka yang dicantumkan peneliti, tidak terdapat jurnal-jurnal penelitian terdahulu sebagai bahan pembanding. Dalam sebuah penelitian, sumber pustaka tidak hanya bersumber dari buku, tetapi juga bersumber dari jurnal-jurnal, internet, sumber hukum, makalah atau paper, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Terakhir, kesimpulan dari penelitian ini adalah toko buku Aldi, Kurnia Buku, dan ladang buku telah menggunakan konsep strategi pemasaran mulai dari produk, promotion, price, place, people, process, dan physical evidence. Dari konsep strategi marketing ini, faktor people atau pengelola toko buku menjadi faktor kuat di antara 6 faktor lainnya. Pengelola toko buku dituntut memahami buku yang dijual, mahir berkomunikasi dengan pelanggan, dan lancar menggunakan teknologi. Mereka harus menjalin kerjasama dengan penerbit dan pelanggan. Sementara itu, dari ketiga toko buku tersebut, hanya satu toko buku, yakni Kurnia Buku, yang terlihat memahami buku apa yang dijual pada pembeli. Ini terlihat dari kegiatan membaca yang disukainya. Sekian review jurnal penelitian dari saya. Salah dan hilaf mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain waktu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.